Ya, oke, siap. Oke. Oke, ada yang masih ingat perang Korea? Siapa pemimpin Korea Selatan pada saat itu? Virgin? Pemimpin Korea Selatan itu Chiang Man-ri, Bu. Chiang Ya, Man-ri. oke. Korea Selatan pada saat itu dengan Korea Utara ini masalah Lintang 38 ya, di mana Korea Utara itu pada saat itu menginginkan adanya penyatuan Korea, yaitu penyatuan Korea di bawah kendali komunis. Tapi dan di sini serangan awal memang dilakukan oleh Korea Utara ke Korea Selatan, dan Korea Selatan pada saat itu dipimpin oleh Syngman-rhee. Dan di sini bantuan Korea Selatan dibantu oleh Amerika, dan kemudian untuk Korea Utara dibantu oleh Cina atau Tiongkok, dan dibantu oleh Soviet. Dan masuknya Tiongkok, aduh, telepon lagi. Telepon. Ya, Bu. Assalamualaikum. Uh -uh. Rombongan juga nggak apa-apa kali. Oh, barengan itu yang di list itu daftar. Menyatakan itu dia surat keterangannya sendiri-sendiri kalau dia kelas berapanya. Surat tugasnya semuanya. 3 orang ya, IPS semua, IPS 1 sama IPS 2. 3. Kelas 11-nya 2. Nah, ya. Waalaikumsalam. Duh, udah long teleponnya. Jangan sekarang. Oke, duh. Terus lanjut lagi. Oke, kita lanjut aja deh ke Vietnam. Ada yang tahu masalah Vietnam? Kenapa sih Vietnam ini terjadi perang? Dan perangnya ini siapa yang menang? Sudah tidak bisa diungkir atau dibantah lagi pemenangnya pada saat itu. Dan kalian pasti tahu siapa yang menang. Angin? Oke, Angin, katakan padanya. Pemenang dalam Ah, Vietnam. lupa Ya. Bu. Lupa. Oke, saya ke Jason. Ada Jason? Atan? Pemenang dalam perang Korea. Perang Vietnam, sorry. Fatan? Ada Fatan? Ini Bu kayaknya Bu. Utara Bu, utara. Utara. Oke. Siapa yang membantu dalam perang ini? Yang masih ingat? Saya ke Andida Gebi. Saya hari ini mau cross check kalian nih. Masih ingat nggak dengan materi-materi kemarin? Adinda Gebi? Iya, Bu. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam perang Vietnam? Siapa saja? Listri Kaya? Ya, Bu. Ya. Siapa Uh, saja yang terlibat? Karena ya. Kalau yang dibantu sama Amerika, abis itu ada yang ngebantu juga, yang dibantu sama uh, Rusia sama Cina. Oke, ada Rusia, Cina, kemudian dan kita lihat di sini ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Tadi dikatakan pemenangnya adalah Vietnam Utara. Sebenarnya masalahnya apa sih ketika perang Vietnam ini? Oke, Rangga bisa menceritakan sedikit mengenai perang Vietnam. Nanti saya akan mulai bahas perang Vietnam dan nanti kita berlanjut ke Kuba. Ya Bu, perang Vietnam sendiri pertama kali dimulai kan gara-gara dekolonisasi. Waktu itu Jepang akhirnya mundur dan akhirnya Vietnam dikembalikan ke Perancis. Ya. Tapi ada gerakan kemerdekaan waktu itu dipimpin sama orang komunis di Vietnam Utara. Waktu itu
dipimpin Ho Chi Minh. Dia menang di Dien Bien Phu dan akhirnya Vietnam merdeka. Cuman Prancis masih mau ada influence barat di Vietnam, jadi ada Vietnam Selatan itu diangkat Kaisar Baudai. Itu baru deh tahun 1960 akhir 70-an itu digantiin sama Chiang Kai-shek yang lebih radikal, lebih anti komunis. Dan waktu itu Chiang Kai-shek tuh ngelakuin persekusi ke orang-orang komunis di Vietnam Utara sama Vietnam Selatan. Itu tentu bikin orang-orang komunisnya marah lah, makanya terjadilah perang gerilya, diciptakan Front Nasional gitu sama Ho Chi Minh untuk melawan Chiang Kai-shek. Sedangkan Chiang Kai-shek dapat dukungan penuh dari Amerika Serikat karena Amerika Serikat percaya bahwa teori domino, kalau Vietnam jatuh ke tangan komunis, takutnya negara di Asia Tenggara lain ikut komunis juga. Ya, dan kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Rangga. Penjelasannya sudah cukup baik dan bahkan sudah lengkap ya secara garis besar. Nah, saya bahas sedikit di sini mengenai Vietnam. Tolong diperhatikan untuk yang belum memahami mengenai Vietnam. Oke, tadi dikatakan bahwa sebenarnya Vietnam ini kan dulu memang diduduki oleh Prancis ya, kemudian berganti ke Jepang, dan kemudian ketika Perang Dunia II selesai, kita tahu Jepang ini kalah, kemudian sistem pemerintahan atau Vietnam ini nanti dipegang lagi oleh Prancis. Maka pada saat itu Vietnam ini ingin membebaskan diri dari kolonialisasi Prancis. Maka di sekitar tahun 1954 ya, sekitar 1954 itu terjadi Perang Indochina pertama. Nah, Perang Indochina pertama. Nah, perang ini melibatkan siapa saja, yaitu Vietnam melawan Prancis. Nah, di sini hasil dari Perang Indochina yang pertama ini ternyata luar biasa, sangat hal yang sangat mengejutkan. Pada saat itu Vietnam itu berhasil memenangkan perang. Nah, akhirnya pada bulan Juni yang tadi dikatakan bahwa Prancis ini sebenarnya masih menginginkan adanya pendudukan dia di wilayah Vietnam gitu, di wilayah Vietnam. Maka pada saat itu terjadilah kesepakatan pada bulan Juni 1954 yang dinamakan sebagai Kesepakatan Jenewa. Nah, Kesepakatan Jenewa ini apa? Nah, ini kesepakatan ini yang nanti membagi Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Ini pembagiannya adalah di sekitar lintang 13 atau sekitar apa ya istilahnya ya, lintang paralel. Ini batasnya. Kalau misalkan itu kalau Korea itu 38, kalau Vietnam ini 17. Itu sama seperti itu ya. Jadi bisa memahami ya maksudnya paralel 17 itu seperti apa. Jadi mirip seperti Korea yaitu yang dibagi utara selatan, tapi perbatasannya adalah di lintang 38. Nah, ini adalah lintang paralel 17. Nah, di sini Vietnam Utara pada saat itu dipimpin oleh Ho Chi Minh, ya tadi dikatakan oleh Rangga, Ho Chi Minh. Ya nanti kita tahulah ada yang namanya kota itu, di sana itu Ho Chi Minh City. Nah, ini diambilnya dari nama ini. Nah, kemudian selatan ini presidennya adalah kalau tidak salah Bao Di. Nah, dia menerapkan itu sistemnya adalah parlementer ya. Nah, dengan perdana menterinya adalah, kalau perdana menterinya itu Ngo Di Diem. Apa tulisannya nih? Bukan Ngok. Ngo Di ya. Di Diem. Nah, ini misalnya ini perdana menterinya. Nah, di sini terbagilah ini utara dan selatan. Nah, secara istilahnya nanti ketika singkatnya adalah Ho Chi Minh City itu Ho Chi Minh City dari utara itu ya, dari Ho Chi Minh itu mereka itu menginginkan ya adanya penyatuan antara Vietnam gitu, antara Vietnam, dan dia pengen
menghilangkan benar-benar orang-orang yang anti atau tidak pro dengan komunis di sana dengan adanya beberapa kejadian-kejadian di masa-masa sebelumnya. Nah, pada saat Perang Indochina pertama ini ya, Perang Indochina itu siapa yang membantu Ho Chi Minh pada saat itu? Dia sangat terkenal sekali. Oke, belum ada yang tahu. Oke, buat PR ya. Nah, di sini kemudian ketika utara ini mulai melakukan serangan ke selatan, saya lebih cepat sedikit ya. Ketika utara mulai melakukan serangan ke selatan, ini Vietnam Utara itu mendapatkan banyak dukungan terutama dari negara-negara komunis. Siapa saja yang mendukung dia pada saat itu? Ada Soviet, kemudian ada Mongolia, kemudian ada Tiongkok, dan Korea Utara. Nah, ini adalah tentara atau negara-negara yang membantu kelompok utara atau Vietnam Utara. Sedangkan yang di selatan, ini dibantunya oleh, pertama jelas sekali di sini adalah Amerika Serikat, kemudian di sini ada Filipina, kemudian di sini ada Thailand, dan ada Australia. Nah, mereka adalah negara-negara yang tergabung untuk membantu si selatan. Nah, kenapa sih Amerika mau membantu Vietnam Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Bao Di atau Perdana Menteri adalah Ngo Dinh Diem. Nah, di sini alasan Amerika yang tadi diungkapkan kita sudah memegang ini yang namanya dari apa istilahnya ya. Kalau di Perang Dingin itu istilah domino itu selalu dipakai atau selalu digunakan. Nah, inilah yang menjadi alasan Amerika itu untuk membantu pihak selatan untuk membendung serangan-serangan dari Vietnam Utara. Nah, inilah menjadi alasan kalau misalkan nanti selatan atau Vietnam itu seluruhnya dikuasai oleh komunis, maka nanti kemungkinan besar negara-negara Asia Tenggara yang lain pun akan menjadi komunis. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh oleh Amerika. Nah, pada saat itu siapa presiden Amerika yang berkuasa? Ada yang tahu? Ini terkenal banget, ganteng, dan dia meninggal karena ditembak. Kennedy, Bu. Betul, John F. Kennedy, JFK atau John F. Kennedy. Nah, ini adalah orang yang pada saat itu memimpin Amerika. Nah, di sini ternyata Utara ini atau Vietnam Utara yang pada saat itu dipimpin oleh pasukan Vietcong ya, ini sangat-sangat membuat Amerika itu gusar. Kenapa? Bayangkan saja Amerika yang dengan persenjataan sangat luar biasa, jadi istilahnya negara besar ini bisa ntar kalau sudah lewat gabung ke link yang sama ya. Ini sudah habis nih masa ininya, pro-nya. Nah, jadi dengan persenjataan Amerika yang luar biasa banget, mereka punya pasukan yang banyak, kemudian persenjataannya pun luar biasa, ini tetap kalah oleh Vietnam. Tapi di awal-awal perang, Amerika itu terbatas banget. Jadi ketika mereka mengirimkan pasukan ke Vietnam, itu mereka itu dalam kongresnya itu mendapatkan pembatasan. Dalam arti mereka tidak boleh melebihi invasinya itu cukup hanya di wilayah Vietnam saja. Jadi tidak boleh keluar wilayah. Dan pasukan yang dikirim pun cukup awal-awal itu tidak terlalu banyak ya. Lebih banyak itu nanti ketika mereka sudah mulai gusar atau istilahnya sudah mulai merasakan kekalahan di depan mata. Jadi mereka mulai lagi pasukan dikirimkan luar biasa banyak banget, apalagi ketika Amerika dipegang oleh Johnson. Nah, itu luar biasa banget pengiriman pasukannya. Nah, di sini Amerika ini ketika dia mengirimkan pasukan atau menyerang Vietnam, mereka tuh tidak tahu bahwa Vietnam ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam arti
lebih ke pasukannya yang sangat pandai dalam bergerilya. Jadi bedanya adalah gerilya yang dilakukan oleh Vietnam Utara sangat terstruktur. Jadi sudah apa istilahnya ya, sudah diperhitungkan matang-matang. Jadi mereka tidak hanya berpikir sekarang gue gerilya, enggak, tapi gerilya sekarang, kemudian gerilya ini dalam arti kita menyerangnya secara gerilya. Kemudian kebutuhan pangan kita seperti apa? Mereka sudah memikirkan itu. Kemudian nanti kalau terjadi ABCD bagaimana? Kemudian rute penyerangan kita bagaimana? Kemudian kita membangun barak atau markas itu seperti apa? Jadi mereka gerilya, tapi gerilyanya itu sangat-sangat terstruktur dengan baik gitu. Jadi agak berbeda dengan gerilya, misalkan ada apa istilahnya, kita sering dengar perang gerilya itu yang dia di hutan-hutan yang tidak terlacak dan sebagainya. Tapi kalau ini tidak hanya seperti itu, tapi sampai semuanya itu benar-benar sudah dipikirkan masak-masak oleh tentara Vietcong. Bahkan pada saat itu tentara Vietcong itu untuk menghadapi pasukan Amerika, dia itu membuat yang namanya rute rute Ho Chi Minh. Nah, rute Ho Chi Minh itu melintasi dari Ho Chi Minh City ya sampai ke wilayah Vietnam Selatan ya, ibu kota Vietnam Selatan, dan itu melalui negara-negara sekitar. Jadi dia melalui negara Laos ya, jadi dari sini, dari wilayah sini, dia melalui Laos ke sini, kemudian melalui Kamboja, kemudian nanti ke Saigon. Nah, mereka itu bikin rute, ini adalah jalan-jalan mereka untuk menyerang tentara-tentara gabungan. Seperti apa? Mereka bikin itu untuk wilayah seluruh Vietnam, jalan yang ada di Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan ya, Vietnam Selatan, ini jalannya adalah di bawah tanah. Jadi mereka bikin itu jalan di bawah tanah, pakai barak, sampai dapurnya pun di bawah tanah. Nah, tapi kalau yang di Laos dengan yang di Kamboja, itu jalannya adalah jalan setapak yang ada di hutan hujan tropis. Jadi jalannya itu hanya di sekitar hutan. Jadi itu cuma jalan setapak yang mereka bikin. Tapi kalau di Vietnam sama Vietnam Utara dan Selatan, mereka bikin rutenya itu rute bawah tanah. Nah, ini susah banget diketahui sama pasukan-pasukan Amerika. Mereka nggak tahu di mana nanti akan ada serangan dari pasukan Vietnam atau Vietcong. Nah, itulah yang membuat mereka ini istilahnya kayak kebingungan menghadapi pasukan Vietnam. Jadi awalnya Vietnam ini melakukan penyerangan ke selatan adalah memang ketika tahun 59 ya, Ho Chi Minh itu mendeklarasikan penyatuan seluruh wilayah Vietnam. Jadi di tahun 59 sudah ada deklarasi, kemudian di tahun 61 mulai dilakukan 60 itu mulai masuk tentara Amerika, 61 mulai terjadi serangan besar-besaran di wilayah Vietnam. Dan di tahun 61 sampai 63 itu pasukan Amerika kocar-kacir banget, dan di tahun 64 ketika Johnson menjadi presiden, Amerika itu istilahnya ketika mereka sudah mulai bingung harus apa, mereka yang dilakukan apa? Mereka menggunakan bom. Jadi bom ini benar-benar bomnya itu besar-besaran banget, sampai sekitar kalau diperhitungkan, hitungannya adalah 26 kali lipat dari bom yang ada pada Perang Pasifik. Jadi sebanyak itu. Bomnya itu bom apa aja? Bom lah, kemudian ya zat beracun lah, ya apapun itu semua dijatuhkan di Vietnam. Hancur-hancuran Vietnam. Kemudian kalah nggak pasukan Vietcong? Tidak. Mereka belum nyerah juga. Apalagi yang dilakukan? Akhirnya Amerika melakukan pembakaran tanaman pangan. Jadi kayak lumbung-lumbung makanannya itu dibakar sama pasukan Amerika, ya, pasukan gabungan Amerika. Kemudian tujuannya apa? Biar Vietcong ini tidak mendapatkan suplai makanan. Terus apakah mereka nggak dapat suplai makanan? Enggak. Mereka, Vietcong, ternyata punya suplai makanan sendiri. Mereka punya dapur di bawah tanah yang cerobongnya itu berkilo-kilometer. Jadi misalkan
ini dapur. Ya, misalkan ini dapur. Dapur kan kalau misalkan di bawah tanah, berarti ada cerobongnya kan di sini, misalkan nembus ke atas gitu kan ya, biar nggak pengap udaranya. Nah, dia nggak bikin cerobong di sini, dia bikin cerobong jauh banget sampai di sini. Nah, ini baru cerobong asapnya. Dia punya lumbung-lumbung pangan itu di sekitar jalan-jalan jalan-jalan mereka ini. Jadi sekitaran bunker-bunkernya itu mereka sudah punya lumbung makanan sendiri. Jadi apa yang dilakukan Amerika tidak membuat tentara Vietcong itu kelaparan, malah pasukan sipil yang kelaparan. Pasukan sipil, penduduk sipil yang kelaparan. Di Vietnam terjadilah kelaparan luar biasa akibat apa yang dilakukan oleh Amerika. Makin kacau lagi, apa yang terjadi? Di tahun ini lama banget, sekitar 8 tahun itu terjadi pemboman seperti itu, dibom terus menerus, bahkan efeknya itu sampai sekarang ya, di mana zat-zat beracun karena Amerika sempat menjatuhkan itu kayak semacam bom yang isinya itu kayak racun kimia gitu. Nah, itu sampai sekarang di Vietnam masih impact-nya atau dampaknya itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, akhirnya malah bukannya membuat tentara Vietcong kalah, bahkan di tahun 1975 pasukan Vietcong berhasil mengepung istana Presidenan Vietnam Selatan. Nah, inilah nanti yang menjadi awal dari penyatuan Vietnam Utara plus Selatan menjadi di bawah pemerintahan komunis. Cukup paham? Kecepatan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau kecepatan bilang aja Bu, kecepatan, nggak usah. Saya bingung ngomongnya, kemarin kan ada, ketika saya minta survei kan ada yang bilang saya pengen ngomong sih Bu kecepatan, tapi saya bingung ngomongnya kayak gimana. Bilang aja Bu kecepatan, bisa diulang, nah ntar saya ulang. Kalau diam berarti paham. Benar nih, lanjut nih. Jadi intinya, saya ulang sekali lagi, jadi intinya perang Vietnam ini atau perang Vietnam ini adalah perang proksi atau proxy war yang terjadi pada masa perang dingin. Pihak ketiganya adalah Vietnam, ya. Kita tahu proxy war itu seperti apa. Jadi perang yang terjadi, ya ilah telepon lagi. Perang yang terjadi antara dua negara dalam dua kubu, yaitu Soviet dan Amerika, tapi tidak melibatkan mereka secara langsung. Nah, di sini yang menjadi negaranya adalah atau negara istilahnya yang menjadi proksinya. Fidel Castro dikenal dunia sebagai pemimpin tangguh. Ia mengubah wajah Kuba menjadi negara komunis partai tunggal. Bagi oposisi, Fidel adalah diktator. Namun bagi pendukungnya, Fidel dianggap berhasil mengembalikan negara kepada rakyat. 1953, Fidel memimpin pemberontakan atas rezim Fulgencio Batista, namun gagal. Ia dijebloskan ke penjara dan bebas 2 tahun kemudian. Bersama dengan Che Guevara dan Raul Castro, adiknya, Fidel memulai perang gerilya pada 1956. 1959, Fidel memenangkan Batista dan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 17 tahun. Pada 1976, kancah politiknya berlanjut sebagai Presiden Kuba selama 30 tahun hingga 2006. Hubungan erat Fidel dengan Uni Soviet merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Namun berbagai upaya pelenyapan melalui pembunuhan, blokade ekonomi, kontrarevolusi, dan invasi Teluk Babi selalu dapat digagalkan. Puncak perang dinginnya dengan Amerika terjadi ketika Fidel menyetujui penempatan nuklir Uni Soviet di wilayah Kuba pada tahun 1962. Fidel Castro bahkan berhasil melewati 10 generasi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat dan selalu lolos dari 638 percobaan pembunuhan CIA. Penurunan kesehatan yang dialami Fidel sebabkan Raul Castro memegang kekuasaan sementara pada 2006.
2 tahun kemudian Raul resmi menjadi penerus kakaknya sebagai presiden. April lalu Fidel sampaikan pidato terakhirnya pada Kongres Partai Komunis. Fidel Castro mengembuskan nafas terakhir pada 25 November lalu dalam usia 90 tahun. Kita akan lihat seperti invasi Teluk Babi. Ngapain Bu babi-babi diurusin? Oh enggak, bukan babinya, tapi ada nama teluk, namanya adalah Teluk Babi, dan itu yang akan kita bahas. Jadi sebelum terjadi Kuba ini bisa dikatakan, nah kenapa sih Amerika itu kok sampai gencar banget gitu, sampai takut banget ketika tahu kalau misalkan si Rusia itu atau Soviet itu menaruh misil-misilnya di Kuba. Nah ini kita lihat, ini adalah petanya, ini adalah Amerika, ini adalah Kuba, deket banget kan mereka, gitu. Deket banget kan, dengan Florida itu cuma seberangan doang. Kalau misalkan di sini misil, nah bayangin pada saat itu kalau kedua negara ini tidak bisa meredam emosi sama sekali. Apa yang terjadi? Ini bisa dikatakan si Soviet ini sudah mengatakan, nah Soviet dengan Kuba sudah menyatakan bahwa kami siap untuk meluncurkan roket atau rudal kami ke Amerika. Selesai, deket banget kok gitu. Nah ini Amerika kotar-katir ketika mereka tahu kalau di sini ternyata mereka itu melaksanakan yang namanya perjalanan misterius atau perjalanan rahasia untuk menaruh misil-misilnya di Kuba. Nah kenapa Rusia melakukan atau menaruh misil-misilnya atau rudal-rudalnya di Kuba? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, ini ada hubungannya tadi yang Dava katakan, yaitu invasi Teluk Babi. Nah, invasi Teluk Babi itu terjadi karena apa? Coba, ada yang tahu? Juan mungkin? Invasi Teluk Babi itu terjadi karena apa? Saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke. Dengar Teluk Babi. Baru dengar. Ada yang tahu? Rangga? Invasi Teluk Babi atau Mutia? Ya, Rangga? Ini Bu, invasi Teluk Babi itu upayanya waktu itu Presiden Kennedy buat menggulingin pemerintahannya Castro di Kuba, Bu. Ya, ada upaya penggulingan Castro ya, yang kita tahu sebelumnya itu, sebelum terjadi invasi Teluk Babi, ada yang terjadi yang namanya revolusi Kuba. Nah, ini saling berhubungan nih. Nah, kita ke sini, kita ke nah ini rudalnya, bayangin rudalnya sebesar ini. Ini kayaknya kita itu cuma, orang itu bayangkan cuma seberapanya. Kalau ini diluncurkan sampai berpuluh-puluh rudal, bayangkan seperti apa jadinya, hancurnya dunia gitu kan. Bahkan ini efeknya luar biasa banget. Nah, juara lah pokoknya ya, kalau kata Cinta ya, di AADC ya, juara gitu pokoknya nih rudalnya. Nah, ini kita masuk ke revolusi Kuba. Saya tidak menceritakan garis besar revolusinya seperti apa. Nanti kalian akan bahas mungkin di kontemporer sejarah minat di kelas 12. Saya sedikit membahas revolusi Kuba. Nah, ini revolusi Kuba. Jadi pada saat itu sebelum Kuba ini dipimpin oleh Fidel Castro, Kuba itu sebelumnya dipimpin oleh yang namanya Batista. Nah, Batista ini bisa dikatakan dia adalah pemimpin yang sangat otoriter. Nah, sangat otoriter, dan inilah yang menyebabkan pada saat itu Fidel Castro bersama dengan siapa temannya yang sangat terkenal, Che Guevara ya. Che Guevara dengan Fidel Castro itu bergabung untuk menjatuhkan pemerintahan atau kepemimpinan Batista ini. Nah, dia kan pemerintahan demokratik ya, dia ingin digulingkan, dan akhirnya penggulingan atau revolusi Kuba yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Fidel Castro dan Che Guevara ini menimbulkan atau menghasilkan hasil yang sangat baik, di mana Batista akhirnya berhasil digulingkan dengan kemudian digantikanlah Batista oleh Fidel Castro. Nah, pemerintahan Fidel Castro yang komunis ya, komunis ini bisa dikatakan inilah menjadi ancaman bagi Amerika karena mereka sangat dekat gitu, sangat dekat dengan Amerika, dan banyak sekali ternyata dari orang-orang imigran yang ada di Kuba itu tidak setuju terhadap kepemimpinan Fidel Castro atau terhadap apa yang dilakukan oleh Fidel Castro dengan mengganti sistemnya adalah menjadi komunis. Nah, di sini ternyata imigran yang kemudian dan beberapa penduduk kontra terhadap Castro yang ingin menjatuhkan Castro, mereka kemudian berbondong-bondong untuk melakukan semacam kudeta lah, semacam penyerangan. Nah, ternyata penyerangan yang dilakukan ya, ini Teluk Babi. Nah, Teluk Babi, babinya yang kencang.
Teluk Babi. Nah, ini yang Teluk Babi. Penyerangan yang dilakukan invasi ini ternyata disponsori oleh Amerika. Jadi ternyata Amerika itu membantu, nih Teluk Babi itu sekitar sini. Amerika itu membantu para istilahnya orang-orang yang kontra terhadap Fidel Castro dan para imigran-imigran itu untuk melawan Fidel Castro. Nah, tapi ternyata dalam invasi Teluk Babi ini yang ternyata disponsori oleh CIA, kemudian persenjataannya pun dikirim oleh Amerika, ternyata ini tidak bisa dikatakan gagal, tidak berhasil. Nah, mereka tahu kalau misalkan Amerika ternyata menjadi dalang di balik terjadinya invasi Teluk Babi ini. Nah, apa yang terjadi? Soviet yang pada saat itu berada di belakang yang di belakang Kuba pada saat itu melakukan kesepakatan terhadap Kuba. Oke, kita akan saling bantulah pada saat itu. Nah, di sini terjadilah yang bisa kita bilang terjadi istilahnya kayak persahabatan kedua negara ini akibat adanya, ini kita tahu ini versus masih ya selalu dikatakan itu. Ini selalu kita bahas. Nah, ini presidennya JFK. Ini presidennya adalah Khrushchev. Nah, ini presidennya ya, Nikita Khrushchev. Untuk USSR atau Rusia Khrushchev, untuk Amerika John F. Kennedy. Tolong diingat ya, ini untuk pemimpinnya. Nah, di sini akhirnya Soviet itu merasa apa yang dilakukan Amerika itu tidak benar, maka pada saat itu dia mulai melakukan pembicaraan dengan Fidel Castro. Nah, di sini pada tahun sekitar tahun 19 Juli. Ini sekitar Juli tahun 62 terjadi pertemuan antara Kuba dengan Soviet. Nah, pada saat itu yang bertemu dengan Soviet di sini adalah Raul Castro atau adiknya si Fidel Castro yang tadi disebutkan di video sebelumnya ya. Nah, Raul Castro ini bertemu dengan Soviet, kemudian mereka melakukan semacam perjanjian penempatan pasukan. Kenapa Soviet melakukan itu? Karena Soviet khawatir nanti sewaktu-waktu Amerika akan melakukan invasi lagi kepada Kuba. Sebelum itu terjadi, maka Soviet harus melakukan penempatan pasukan ya. Jadi tidak hanya pasukan yang ditempatkan, tapi penempatan misil. Jadi tidak hanya penempatan pasukan, tapi juga penempatan misil dan nuklir. Nah, ini kodenya, kode operasinya anadir. Nah, ini operasi Anadir. Nah, ini adalah satu kota yang cukup jauh di wilayah Rusia, Soviet. Di wilayah Rusia ini ada nama kota. Nah, dinamakan operasi Anadir ini biar mereka itu bingung gitu. Nah, di sini operasi ini tuh bisa dibilang ternyata ini sangat rahasia banget, bahkan sampai pasukan yang dikirim ke wilayah Kuba itu mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh dikirim kemana gitu. Jadi di sini bayangkan pada saat itu mereka kan mengirim pasukan nih. Rusia itu mengirim pasukan dengan sekitar ada 8 pelabuhan yang berjalan melalui 8 pelabuhan dengan kapal-kapalnya, dan ini misi rahasia di mana pasukan-pasukan Soviet itu dimasukkan di dalam dak-dak mereka atau di bawah kapal, jangan sampai terlihat oleh yang lainnya. Nah, kapten kapalnya itu pun nggak tahu dia itu mau kemana. Jadi bayangin kapten kapalnya ini ketika mereka mau ke Kuba, itu mereka tuh dikasih 3 amplop. Amplopnya itu dibuka satu persatu. Amplop pertama isinya apa? Misalkan mengarahkan tujuannya ke titik A, B, C, D. Nah itu. Kemudian setelah sudah sampai baru dibuka amplop kedua. Kemudian mereka itu baru tahu setelah 10 hari mereka berjalan. Jadi mereka udah di tengah laut, mereka baru tahu kalau mereka itu mau diantar ke Kuba. Itu yang terjadi. Benar-benar jadi rahasia banget. Jadi kenapa pada saat itu Amerika telat tahu gitu, bahkan sampai pasukan
Soviet itu sudah membaur menjadi orang-orang sipil di Kuba. Jadi dia tuh sampai membaur, bisa membaur. Nah, misil-misilnya ditempatkan di sana. Ini salah satu misilnya yang paling terkenal ya. Ini adalah rudal balistik ya, jarak menengah R-12. Nah, ini yang ditempatkan di Kuba pada saat itu, nanti dikirimkan ke Kuba. Nah, ternyata setelah beberapa lama Amerika ternyata ketahuan nih operasi Anadir ini. Ketahuan kalau ternyata Soviet itu mengirimkan pasukan dan misil ke wilayah Kuba. Nah, ketika mereka tahu akhirnya mereka melakukan semacam rapat kongres nih di Amerika. Rapat kongresnya buat apa? Buat membahas apa yang akan kita lakukan. Ada dua opsi pada saat itu. Pertama adalah melakukan blokade. Ini dari Amerika ya. Melakukan blokade laut. Yang terakhir adalah serangan udara. Ini langsung nih. Nah, ada blokade laut dan serangan udara. Ketika mereka sudah diketahui, pada saat itu Soviet mengatakan bahwa apapun bentuk serangan yang dilakukan ke Kuba, maka dianggap sebagai tanda dimulainya perang. Jadi apapun bentuk serangan yang dilakukan kepada Kuba ataupun pasukan Soviet, maka itu disebut atau dianggap sebagai perang atau awal mula dari perang. Nah, inilah yang nanti menjadi permasalahan. Pada saat itu hasil dari Kongres adalah blokade dipilih oleh intinya totalnya 11 blokade, 6 itu memilih untuk serangan udara. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan blokade laut. Tujuannya apa blokade laut ini? Tujuannya untuk membatasi siapapun yang masuk atau keluar dari laut Kuba atau perairan Kuba. Ini memang tidak menghentikan misil atau menghentikan gejolak yang terjadi, tapi ini membuat Amerika itu punya spare waktu untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Nah, akhirnya pada saat itu ketika blokade laut ini dilakukan, banyak terjadi pemikiran dari Amerika, kemudian dari Soviet pun terjadi. Nah, di sini akhirnya pada saat itu Soviet mengirimkan Soviet mengirimkan surat itu kepada JFK. Nah, di surat itu Soviet ini meminta, oke, kita akan ada pembicaraan dan tapi ketika pembicaraan ini terjadi, kalau misalkan saya harus keluar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Amerika. Dan pada saat itu penasihat dari JFK itu mengatakan ini adalah surat pertama dan modelnya si Khrushchev ini adalah apapun yang dia sampaikan pertama kali tolong langsung ditanggapi. Karena ini adalah memang murni pemikiran dia. Kalau nanti sudah kedua, ketiga, itu sudah tekanan dari militer Soviet. Jadi di sini akhirnya JFK melakukan pembicaraan dengan Soviet. Nah, hasilnya apa? Soviet mau menarik rudalnya. Tadi dikatakan oleh Dava, rudal ditarik jika Amerika tidak melakukan serangan lagi ke Kuba. Pertama itu. Kedua, yang diminta oleh Soviet adalah tarik misil dan nuklir yang ada di Turki. Ini harus dipenuhi ini dua ini. Jadi tidak melakukan serangan ke Kuba, mereka janji tidak melakukan serangan ke Kuba dan berjanji untuk menarik nuklir di Turki. Dan apa yang dilakukan, JFK menyetujui apa yang diminta oleh Khrushchev. Minta oleh Khrushchev, akhirnya mereka setuju ya untuk melakukan perdamaian dan
di sini 13 hari yang mencekam ketika blokade laut ini akhirnya terjawab dengan penarikan misil-misil yang ada di Kuba oleh Soviet. Dan ini bisa dibilang ada juga jasa dari salah satu kapten kapal Soviet pada saat itu. Jadi ketika kapal Soviet itu masuk ke dalam wilayah Kuba, ini ketika sudah terjadi blokade laut ya, mereka berhasil masuk ya, istilahnya kayak kapal selamnya itu berhasil masuk, itu ternyata ada serangan dari Amerika yang hampir mengenai mereka. Jadi kena tuh tipis di, misalkan ini adalah lambungnya, sit gitu, kena di pinggirnya itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Soviet apa? Apapun bentuk serangannya itu dinamakan sebagai awal dari perang, ya kan? Nah, di sini dari yang di dalam kapal selam ini itu yang di dalam itu istilahnya kalau yang militernya itu sudah mau melakukan serangan. Wah, kita diserang, kita harus melakukan serangan. Tapi kaptennya mengatakan, udah nggak usah, ini kan nggak bahaya-bahaya banget. Kalau misalkan pada saat itu mereka dari Soviet itu memilih untuk kita serang balik, akhirnya yang terjadi apa? Benar, jadi ini perang nuklir. Tapi yang terjadi pada saat itu memang dari kapten atau istilahnya dari pemimpin kapal selamnya itu menyatakan tidak usah diserang. Jadi ketika mereka melakukan penyerangan itu harus mengambil dari sekitar 5 suara. Nah, 2 suara menyatakan mau serang, yang 3 itu tidak. Jadi mereka 3 menyatakan serang, yang 2 tidak. Nah, kenapa tetap tidak? Karena semuanya harus mengatakan iya. Kalau salah satunya sudah mengatakan tidak, berarti jawabannya adalah tidak. Gitu. Jadi istilahnya mereka itu punya hak veto lah masing-masing ketika memilih untuk menyerang Amerika atau tidak. Dan ini akhirnya dalam krisis Kuba ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kesepakatannya adalah mereka berdamai, tapi akibatnya dua-duanya itu nanti dijatuhkan presidennya itu ya, baik itu Khrushchev ataupun JFK, seperti itu. Oke, ini adalah masa detente. Masa detente ini adalah peredaan ketegangan. Yang kemudian kita kenal ada perundingan pembatasan senjata. Ini setelah misil Kuba ya, adanya SALT 1. Kemudian ada traktat peluru kendali anti balistik. Jadi di sini mulai membatasi yang namanya penggunaan senjata di antara kedua belah pihak. Kemudian ada hubungan baik antara Amerika dengan Cina. Nah, ini hubungan Amerika dengan Cina ini sangat berpengaruh terhadap Amerika dengan Cina ya. Pengaruh karena apa? Di sini ini sangat dimanfaatkan oleh Amerika karena Cina sama Soviet pada saat itu sempat slack, dan slacknya mereka itu dimanfaatkan oleh Amerika untuk mendekati Cina. Maka di sini terjadi pemulihan hubungan antara Cina dengan Amerika yang dulu sempat panas. Nah, ininya adalah Nixon Mandela. Nah, ini untuk perang dingin kedua, yaitu tahunnya adalah 79 sampai 85. Ini mulai memburuk lagi ketika terjadi istilahnya konflik di dunia ketiga. Dunia ketiga itu mana aja? Seperti misalkan ada Iran, kemudian ada Afghanistan dan lain-lainnya. Itu mulai terjadi lagi ketegangan antara Amerika dengan Soviet. Nah, ini dua-duanya itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya mata-mata kedua belah pihak. Kalau Soviet itu disebut sebagai KGB, kalau Barat itu CIA. Itu dua badan intelijennya mereka. Nah, ini Soviet dan Afghanistan. Kita tahu ini Soviet Afghanistan ini bisa dikatakan nanti di akhir perang Afghanistan itu nanti di akhir itu di tahun 80-an, 90-an nanti mulai telepon lagi. Mulai runtuhlah Uni Soviet. Afghanistan nanti mungkin akan dijabarkan lebih dalam ketika kelas 12. Itu keren banget perangnya. Jadi pasukan yang dipimpin dididik oleh Amerika pada perang Afghanistan mereka membelot. Nah, ini kemudian akhir perang dingin, kita tahu ada rekonstruksi dari ini Pak Cecep ya yang mengakhiri Uni Soviet karena kebijakannya yaitu mulai memasukkan
atau mulai terbuka dengan paham-paham barat seperti itu. Nah, ini untuk luar angkasa, kemarin kalian sudah bahas di tugas kalian, saya rasa sudah cukup paham. Jadi di sini dimulai adanya Rusia itu lebih unggul karena dia yang pertama kali melakukan atau meluncurkan satelit pertama di dunia dengan nama Sputnik. Ya, kemudian Amerika menyusul dengan meluncurkan Explorer. Jadi di sini ada Sputnik 1, 2, 3, Explorer 1, 2, 3, kemudian Rusia mulai lagi, pertama lagi dia ngirim Yuri Gagarin ya, Yuri Gagarin itu untuk ke manusia pertama. Sebenarnya dulu yang pertama kali ke ke bulan itu atau ke luar angkasa itu bukan Yuri Gagarin, itu pertama kali adalah anjing. Jadi mereka itu mengirimkan pesawat tanpa awak dulu, kemudian dicoba dengan anjing ya, kayak entah itu anjing pudel atau apa, pokoknya anjing lah katanya ya. Anjing setelah berhasil kemudian barulah manusia yang dicoba. Kemudian Amerika menyusul lagi dengan meluncurkan atau mengirimkan astronot pertamanya yaitu Alan Shepard. Ini terus-terusan ini. Sebenarnya perang antariksa ini sangat menguntungkan ya. Menguntungkannya adalah di mana teknologi itu makin maju. Nah, di sini untuk Soviet ada Lunik 2, kemudian Amerika juga mengirimkan Apollo. Jadi ingat pesawat-pesawatnya, jangan sampai salah. Dan dampak-dampak ya, nanti saya akan berikan PPT-nya saja ke kalian ya, di dalam GCR-nya, nanti saya infokan ya, yang sudah saya coret-coret seperti itu ya. Jadi yang sudah saya coret-coret, saya berikan ke kalian. Ini dampak-dampaknya, kalian bisa baca sendiri, seperti itu.